Banyak MMORPG mobile datang dan pergi setiap tahunnya. Ada yang sempat viral, lalu hilang gitu aja. Sekeren, sebagus, bahkan segila apapun MMORPG baru itu, jarang banget ada yang bisa ngalahin judul-judul raksasa yang bakal kita bahas ini. Nah langsung aja, inilah 7 MMORPG mobile raksasa yang masih aktif, relevan, dan mendominasi Android dan iOS di tahun 2026. Penasaran dengan gamenya? Kita masuk ke game pertama. Diablo Immortal. Yang pertama ada Diablo Immortal. Meski sudah memasuki tahun keempat sejak perilisannya, Diablo Immortal masih menjadi salah satu MMORPG mobile terbesar di dunia. Nama besar Blizzard, konten endgame yang terus berkembang, serta komunitas global yang aktif membuat game ini masih relevan hingga sekarang. Poin yang bikin game ini beda dari kompetitor adalah perpaduan dungeon, raid, PvP, dan sistem progresi yang jauh lebih dalam. Buat kamu yang hobi grinding, looting, dan berburu gear, game ini jelas masih jadi salah satu opsi terbaik di Android maupun iOS. Menariknya, di tahun 2026 ini, Blizzard masih rajin ngasih update masif. Sepanjang tahun ini, kita disuguhkan roadmap baru yang menghadirkan kelas Warlock, wilayah ikonik Lordgoyne dari era Diablo 2, serta kelanjutan cerita Andariel yang jadi fokus utamanya. Gak banyak MMORPG mobile yang dapat dukungan sebesar ini setelah bertahun-tahun berjalan. Jadi gak heran kalau game ini masih pantas disebut sebagai salah satu penguasa di genre MMORPG. Ragnarok X Next Generation. Berikutnya ada Ragnarok X Next Generation, atau bisa disebut juga dengan Ragnarok X Together. Kalau berbicara soal MMORPG mobile di Asia Tenggara, sulit rasanya mengabaikan nama yang satu ini. Ragnarok X berhasil menghidupkan kembali dunia Midgard dengan visual modern, serta Guild Wars yang sampai sekarang masih menjadi salah satu daya tarik utamanya. Berkat kombinasi nostalgia Ragnarok dan gameplay yang lebih modern, game ini berhasil menjadi salah satu MMORPG mobile terbesar di kawasan SEA, dan masih memiliki komunitas yang aktif hingga 2026 ini. Memasuki tahun 2026, game ini nggak absen ngasih kejutan besar. Salah satu yang paling dinanti tahun ini adalah hadirnya ras ikonik baru, yaitu Doram. Ras imut tapi mematikan ini sukses meramaikan event summer tahun ini, lengkap dengan pembukaan server baru. Selain ras Doram, pemain juga dimanjakan dengan konten endgame seperti Season Anyar War of the Kosen, Guild vs Guild Lego, hingga berbagai update quality of life yang bikin pengalaman bermain makin nyaman. Dengan komunitas yang super aktif, update konsisten, dan nama besar Ragnarok yang nggak ada matinya, game ini masih sangat pantas berdiri sebagai salah satu raksasa MMORPG mobile saat ini. Albion Online. Selanjutnya ada Albion Online. Kalau kebanyakan MMORPG mobile berfokus pada quest dan autoplay, game ini justru mengambil jalan yang berbeda. Game ini menawarkan dunia sandbox yang benar-benar digerakkan oleh pemain, mulai dari ekonomi, perdagangan, hingga peperangan antar guild dalam skala besar, tanpa bantuan sistem otomatis. Salah satu alasan Albion masih sangat relevan di tahun ini adalah sistem full crossplay antara mobile dan PC, karena semua pemain berada di dunia yang sama, terasa jauh lebih hidup dibanding banyak RPG mobile lainnya. Menariknya, tahun ini Albion kembali mendapatkan update masif, salah satunya lewat update bernama Radiant Wheel yang menghadirkan perombakan visual besar-besaran, peningkatan performa saat perang besar, mode arena 1 lawan 1 yang baru, plus rilis terbaru di platform Xbox Series, membuat game ini semakin besar. Dengan ekonomi pemain yang masih hidup, komunitas yang stabil, dan update yang terus berjalan, nggak heran jika game ini masih menjadi salah satu MMORPG paling berpengaruh di Android dan iOS hingga saat ini. Odin Valhalla Rising. Di posisi berikutnya ada Odin Valhalla Rising. Sejak pertama kali dirilis, game ini langsung mencuri perhatian berkat dunia open world bertema mitologi Nordik yang luar biasa detail, dibangun menggunakan Unreal Engine 4. Odin diakui secara luas sebagai salah satu MMORPG mobile dengan visual paling menakjubkan dan dunia seamless yang luar biasa luas. Namun kekuatan game ini bukan cuma jualan grafis, medan pertempuran berskala besar, eksplorasi tanpa loading screen, serta fokus pada aktivitas guild yang kompetitif membuat game ini punya tempat spesial di hati para gamer, terutama di kawasan Asia ya. Nah, memasuki tahun 2026 ini, dukungan untuk game ini masih belum kendor. Odin terus mendapatkan update masif, mulai dari hadirnya kelas baru Bar, yakni si pengendali musik, hingga kelanjutan cerita utama lewat chapter 6 yang membuka wilayah baru di dunia Valhalla. Di tengah banyaknya MMORPG yang datang dan pergi, Odin Valhalla Rising berhasil membuktikan dirinya sebagai salah satu MMORPG mobile raksasa yang masih relevan dan terus berkembang hingga tahun ini.
Ragnarok M Eternal Love. Selanjutnya, kita punya sang veteran, Ragnarok M Eternal Love. Gak banyak MMORPG mobile yang mampu bertahan hampir menyentuh 8 tahun lamanya, sambil tetap mempertahankan komunitas yang aktif. Dan game yang akrab disapa ROM ini adalah bukti nyatanya. Game ini berhasil membangun komunitas yang sangat loyal sejak pertama perilisannya. Bahkan setelah bertahun-tahun berjalan, masih banyak pemain yang aktif berburu MVP, mengikuti War of Emperium, hingga menjalankan berbagai aktivitas guild setiap harinya. Gak heran jika game ini masih menjadi salah satu MMORPG mobile paling dikenal di kawasan Asia hingga sekarang. Menariknya, sepanjang tahun 2026 ini, game ini masih terus disunti update baru, termasuk kolaborasi dengan anime Uncle from Another World, hingga meningkatkan quality of life yang bikin petualangan lama maupun baru tetap betah di dalamnya. Dan kabarnya, developer juga sedang mengembangkan seri kedua dari game ini. Black Desert Mobile. Game berikutnya adalah Black Desert Mobile. Jika berbicara soal kualitas visual dan sistem combat di panggung MMORPG mobile, game besutan Pearl Abyss ini masih menjadi salah satu nama yang paling sulit ditandingi. Bahkan setelah bertahun-tahun berjalan, game ini tetap mampu menghadirkan pengalaman bermain yang masih terasa premium, baik di Android maupun iOS. Keunggulan utama game ini terletak pada dunia yang luas, mekanisme pertarungan hack and slash yang sangat cepat dan responsif, serta kebebasan aktivitas yang luar biasa. Gak cuma urusan tawuran PvP atau grinding monster, kamu juga bisa mendalami sistem life skill yang kompleks, mulai dari memancing hingga mengelola teritori pribadi. Sepanjang tahun ini, game ini terus dimanjakan dengan rangkaian optimasi quality of life, penyesuaian keseimbangan puluhan kelas, serta ekspansi wilayah baru yang membuat petualangan terasa selalu segar, berkah grafis yang memanjakan mata, dan fitur-fitur lainnya. Game ini masih sangat layak menyandang sebagai salah satu raksasa MMORPG mobile yang belum terkalahkan hingga saat ini. Toram Online. Dan sebagai penutup, kita punya sang legenda, Toram Online. Di saat banyak MMORPG modern berlomba-lomba menghadirkan grafis realistis yang berat, Toram justru tetap kokoh berdiri dengan identitasnya sendiri. Inilah salah satu MMORPG bergaya anime klasik yang sukses mempertahankan komunitas super setia selama bertahun-tahun. Daya tarik terbesar game ini terletak pada kebebasan mutlak dalam membangun karakter. Nggak ada sistem kelas baku yang mengikat di sini. Kamu bebas kombinasikan berbagai skill dan senjata untuk menciptakan build unik sesuai gaya bermainmu sendiri. Ditambah lagi, game ini murni dimainkan secara manual tanpa fitur autoplay. Menariknya, hingga 2026 ini, Toram Online masih terus mendapatkan update cerita, serta berbagai event yang membuat petualangan di dunia Toram terasa sangat hidup meski usianya udah nggak muda lagi. Contohnya, kemarin ada event dengan kostum Kree dan Tino, plus juga ada event battle melawan Arnon. Mungkin Toram bukan MMORPG mobile dengan grafik yang paling modern saat ini, namun sedikit game yang mampu mempertahankan komunitas loyal selama ini. Dan itulah mengapa game ini masih layak disebut sebagai salah satu raksasa MMORPG mobile yang bertahan hingga 2026 ini.